Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada semua pendengar podcast Kapan Lagi Kayak Gini. Semoga kalian semua, terutama pendengar setia dari podcast Kapan Lagi Kayak Gini, selalu diberikan umur yang panjang tentunya dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Oke, karena ini adalah hari Rabu, jadi relakanlah masa lalu, semangat memulai kisah yang baru. Asik. Walaupun yang katanya kebanyakan orang dari masa lalu yang akan selalu menjadi pemenangnya. Emangnya iya? Ini sih tergantung opini dari setiap masing-masing orang saja. Karena cerita kisah hidup di dunia ini pasti akan berjalan dengan kisahnya masing-masing. Jadi nggak semua orang dari masa lalu yang akan selalu menjadi pemenangnya. Seperti kamu yang baru ketemu di kampus UIN misalnya. We never know. Ada kok malah ngomongin masalah percintaan. Ayo kembali ke topik. Di podcast kali ini saya akan membahas tentang suatu opini dengan tema singkatan yang mirip dengan nama mata kuliah atau pelajaran. Kira-kira apa ya? Ada yang bisa tebak? Betul banget, jawabannya adalah PPKN. Para perintis kenegaraan nih. Agak aneh mungkin ya, tapi nggak apa-apa. Karena itu merupakan sudut pandang atau opini dari setiap manusia. Karena pada hakikatnya kita adalah manusia yang berbeda-beda. Maka akan ada 1000, bahkan jutaan sudut pandang yang berbeda-beda pula. Tergantung siapa yang membawa dan mengungkapkan opini tersebut. Apakah opini akan selalu diterima? Jelas, jawabannya sudah pasti tidak. Justru menurut saya, opini yang dikeluarkan dari orang lain terhadap diri kita jangan selalu ditelan secara bulat-bulat. Karena apa? Karena tidak sedikit kemungkinan opini yang mereka keluarkan akan mempengaruhi keseluruhan dari hidup kita. Maka dari itu, saring opini tersebut, lihat mana yang baik dan mana yang harus diperbaiki. Oh iya, singkatan dari PPKN ini bukan berarti saya akan membahas tentang bagaimana awal mula terbentuknya Indonesia atau berapa lama Indonesia dijajah dan akhirnya Insinyur Soekarno membacakan proklamasi. Oh, tentu saja tidak. Mungkin masih ada kaitannya, tetapi bukan itu yang akan saya bahas. Kali ini saya akan membahas opini, tentunya opini saya sendiri dan juga beberapa opini dari orang lain tentang Cawapres tahun 2024. Disclaimer untuk tema yang saya angkat mungkin akan sedikit menimbulkan keambiguan dengan kata para perintis kenegaraan nih. Karena yang saya maksud adalah karena saya akan membahas tentang Cawapres 2024 yang artinya calon presiden dan wakil presiden ini yang akan meneruskan rencana atau akan menentukan bagaimana kelanjutan dari suatu negara ini yang akan terbentuk menjadi suatu negara yang mungkin akan mengalami pembaharuan lagi setelah mengganti calon presiden dan wakil presiden ini. Maka dari itulah saya menggunakan tema tersebut. Menurut saya, calon presiden nomor 1 yaitu Bapak Anies Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar mendapatkan perhatian publik. Karena pada saat debat Cawapres yang pertama, Bapak Anies selaku calon presiden dapat menggunakan emosionalnya dengan tepat, tidak terpancing emosi dengan pasangan calon presiden nomor urut yang lain. Namun, menurut saya dengan keterampilan beliau yang dapat berbicara dengan tenang dan seperti tidak akan ke distract apapun itu, dan melalui beberapa hal yang saya ketahui, beliau ini dicap sebagai bermulut manis karena hanya mengatakan apa yang akan dikerjakan. Tetapi, nyatanya semua itu hanya janji manis. Kemudian menurut saya, calon presiden nomor urut 2 yaitu Bapak Prabowo Subianto dan wakilnya, Gibran Rakabuming, mempunyai kepribadian yang kuat dan tangguh. Tetapi, dengan kepribadian yang kuat dan tangguhnya itu, pada saat debat Cawapres 2024 keduanya terlihat menjadi seperti temperamen dan baperan. Dan menurut opini saya juga, ketika melihat debat tersebut, jawaban atau tanggapan yang dikemukakan oleh Bapak Prabowo ini terlihat tidak percaya diri, karena tidak tegasnya dalam menjawab atau menanggapi suatu jawaban dari paslon nomor urut lain. Menurut beberapa informasi yang saya ketahui juga, ada beberapa orang yang berkata bahwasannya Gibran Rakabuming ini naik menjadi wakil presiden dengan cara yang tidak baik atau dengan cara curang, yaitu dengan meminta bantuan kepada pamannya atau orang yang dikenalnya sebagai Mahkamah Agung. Dan ketika telah dibantu oleh pamannya yang sebagai Mahkamah Agung tersebut, semua orang yang terlibat dalam hal tersebut dipecat atau diturunkan jabatannya, tetapi beliau tetap pada posisinya.
Gibran Rakabuming ini juga menuai beberapa kritikan dari masyarakat karena kesalahannya menyebut suatu vitamin, yaitu asam folat, yang seharusnya dikonsumsi oleh ibu hamil, tetapi beliau salah menyebutkan menjadi asam sulfat. Gibran Rakabuming menyebutkan dalam wawancaranya dengan menyebutkan asam folat menjadi asam sulfat. Kemudian, dalam wawancaranya yang kedua, beliau menyebutkan hal yang sama, yaitu asam sulfat, bukan asam folat. Pada umumnya, kesalahan kata atau salah sebut adalah hal yang manusiawi. Tetapi apabila terjadi 2 kali, menurut saya, itu merupakan kurangnya informasi. Paslon nomor urut 3 ini juga menuai kritikan, terutama oleh masyarakat Jawa Tengah, karena dianggap tidak akan bisa mengurus Indonesia karena tidak becus dalam mengurus Jawa Tengah, lantaran sibuk dengan pencitraan untuk menjadi cawapres tahun 2024. Opini yang saya berikan terhadap semua calon presiden pure murni atas kacamata saya sendiri. Apabila kalian tidak sependapat dengan saya, tidak apa-apa. Karena di sini, saya hanya menyampaikan opini saya sendiri, bukan untuk mempengaruhi, apalagi mengajak kalian semua memilih apa yang saya pilih. Melalui beberapa video yang beredar, di video tersebut mengatakan bahwasannya kebanyakan anak-anak Gen Z berkata akan mengambil langkah untuk menjadi golongan putih atau tidak memilih siapapun dari ketiga calon presiden tersebut. Tetapi di dalam video tersebut, calon presiden nomor 1 yaitu Bapak Anies Baswedan mengatakan bahwasannya ketika kita, anak-anak Gen Z atau orang-orang yang berpikir untuk menjadi bagian dari golongan putih harus berpikir 2 kali. Karena apa? Karena ketika presiden sudah terpilih dan tidak sesuai dengan keinginan kalian, kalian harus menanggung sendiri keputusan yang kalian pilih. Entah di masa depan presiden tersebut akan membuat kebijakan seperti apa, atau bahkan ada sesuatu kebijakan yang tidak sesuai, seperti merugikan kalian yang notabene-nya sebagai generasi berikutnya, kalian tidak boleh protes. Karena pada dasarnya, kamu tidak menggunakan hak memilih yang telah disediakan negara dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu, menurut saya sebagai sesama generasi muda, gunakanlah hak-hak suara kalian demi membangun masa depan yang lebih baik lagi. Tetapi, apabila nanti Presiden 2024 tidak sesuai dengan pilihan kalian, jangan menjudge siapapun yang ada di atas sana. Cukup kenali dan membantu Presiden Republik Indonesia ini untuk membangun dan menata kembali negara, agar menjadi negara yang terus maju dan selalu berkembang. Oke teman-teman, gimana nih? Seru kan ngomongin opini tentang Cawapres tahun 2024? Mungkin segini dulu podcast dari saya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang udah mendengarkan dari awal sampai akhir podcast ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di podcast episode berikutnya yang pastinya gak kalah seru. Bye-bye semuanya!